Institute for Criminal Justice Reform, ICJR, dan Public Interest Lawyer Network, PILNET, meminta agar majelis hakim memberikan putusan yang adil bagi terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Richard Eliezer. Rekan-rekan, kita tahu bersama-sama ya bahwa maksud kami mengirimkan amicus curiae ini sebetulnya sebagai bentuk dukungan kami terhadap sistem yang sekarang sedang berjalan. Bagaimana kemudian Baradae ya, salah satu terdakwa dalam kasus ini sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK, baik dari sisi perlindungan khusus ataupun perlindungan yang selama ini berjalan secara proses. Di ruang sidang di pengadilan juga rekan-rekan saya rasa kita lihat semua ya, masyarakat juga melihat bagaimana kemudian hakim sudah sangat baik memperlakukan beliau, jaksa juga begitu sudah sangat baik, dan LPSK sudah menjalankan tugas dengan baik, sampai dengan kemudian kita melihat tuntutan yang diberikan kepada saudara Baradae. Tentu saja sebagai lembaga yang fokus pada perlindungan saksi dan korban yang merupakan bagian penting dalam perbaikan sistem peradilan pidana, kami merasa bahwa tuntutan ini kurang konsisten. Meskipun kami mendukung peran kejaksaan sebagai dominus litis ya, sebagai pengendali utama perkara persidangan, kami mendukung penuh peran kejaksaan itu. Untuk itu kami meminta sebetulnya jaksa untuk lebih konsisten. Ketika Baradae sudah disampaikan dalam tuntutan jaksa juga alasan peringannya adalah sebagai justice kolaborator, maka berdasarkan undang-undang perlindungan saksi korban disampaikan harusnya rewardnya adalah putusan paling ringan di antara pelaku lain. Meskipun ini masih tuntutan, maka itulah kenapa kami mendukung peran pengadilan di sini. Amicus curiae ini sebetulnya adalah dokumen yang dikirimkan oleh para pihak yang berkepentingan, para ahli biasanya, sudah menjadi praktek di negara kita juga. Kami mengirimkannya sebagai bentuk persahabatan, sahabat pengadilan begitu ya, bentuk dukungan kami pada pengadilan, untuk kemudian pengadilan bisa memberikan putusan yang adil sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu begitu Baradae ini dianggap sebagai justice kolaborator, maka harusnya putusan yang diberikan, reward yang diberikan adalah putusan yang paling ringan dari terdakwa lainnya. Nah, pertanyaannya kan kenapa penting? Kan begitu ya. Apakah ini hanya soal Baradae? Jawabannya tidak, rekan-rekan. Sejauh ini LPSK juga menangani kasus yang kemudian ada banyak JC, jaksa juga begitu, polisi begitu. Rekan-rekan nanti bisa tanyakan langsung ya kepada kejaksaan, kepolisian, dan LPSK berapa banyak terlindung yang sekarang ini ada di bawah perlindungan institusi masing-masing, atau LPSK ya yang paling legitimate melakukan perlindungan. Berapa banyak kasus yang terungkap begitu ya, karena ada justice kolaborator. Di dalam dokumen ini kami sudah terangkan beberapa contoh begitu ya, supaya hakim juga bisa melihat praktek justice kolaborator ini sangat penting, apalagi untuk kejahatan-kejahatan terorganisir, rekan-rekan, seperti kasus-kasus korupsi, narkotika. Justice kolaborator sangat penting. Untuk itulah kami meminta hakim memberikan pesan. Nah, ini yang paling penting. Pesan ini yang paling penting disampaikan hakim. Nantinya dalam putusan tentu saja, ini proses masih berlangsung ya, kita hargai proses yang berlangsung. Kita berharap nanti dalam putusan hakim bisa mengambil peran itu. Apa itu? Untuk memberikan putusan kepada Baradae seadil-adilnya atas perannya sebagai justice kolaborator, yaitu secara undang-undang memberikan putusan reward ya, putusan paling ringan di antara terdakwa lainnya. Itu kurang lebih. Bang Anto, ada yang mau ditambahkan? Ya, ada sedikit. Nah, kami dari PILNET, Public Interest Lawyer Network, yang berkepentingan juga mengajukan amicus ini sebagai sahabat pengadilan. Karena kenapa? Karena ada terdakwa yang turut serta untuk bekerja sama untuk mengungkap kejahatan dalam proses peradilan ini. Nah, tentu itu harus dihargai. Sama halnya ketika keluarga korban juga sudah menyatakan bahwa sebaiknya hukuman yang ringan bagi Baradae karena sudah berjasa untuk mengungkap peristiwa tindak pidana yang terjadi dalam perkara pidana ini. Nah, sekarang kami sudah menyerahkan ini di persuratan dari PTSB. Tentu harapan kami adalah bagaimana hukuman ini bagi Baradae karena sudah berjasa mengungkap kebenaran dalam peristiwa ini, memberikan hukuman yang seadil-adilnya seperti yang disampaikan rekan saya tadi, dan dengan itu hukuman yang ringan-ringannya. Nah, ini bukan hanya soal di dalam kasus ini. Nanti dengan hukuman yang seadil-adilnya bagi Baradae, ini menjadi semangat atau inspirasi nanti bagi dalam kasus lain, supaya jangan ada yang takut untuk mengungkap kebenaran dalam kejadian apapun itu. Itu harapan kami dalam memberikan amicus ini kepada pengadilan. Barangkali masih ada ditambah teman-teman.
Bang, salah satunya yang dibahas di dalam amicus curiae ini apa sih, Bang? Ada beberapa hal ya. Yang paling penting kan sebenarnya apakah ada 3 bagian sebenarnya. Yang pertama, apakah Baradae itu layak dijadikan JC? Saya rasa sudah selesai ya. Ketika LPSK sudah memberikan perlindungan, di pengadilan juga hakim jaksa memberikan perlakuan khusus begitu ya terhadap Baradae. Saya rasa itu sudah selesai. Yang kedua, apakah Baradae dalam tindak pidana yang bisa diberikan JC? Jawabannya iya. Banyak kasus-kasus penganiayaan, pembunuhan yang kemudian juga menjadi bagian dari justice kolaborator, begitu ada beberapa kasus kami sampaikan di sini yang bisa diberikan perlindungan. Lalu kemudian posisi rentan dari Baradae itu yang paling penting. Ini kami sudah sampaikan rekan-rekan, misalnya dalam kasus ini posisi Baradae dengan pelaku lainnya ya, saudara FS itu perbedaannya ada 18 jenjang. 18 jenjang kepangkatan. Jadi ada konteks kerentanan ketika Baradae dalam satu lingkungan perbuatan pidana ini. Sehingga kalau dibilang apakah beliau merupakan pelaku kerjasama yang kita bisa anggap legitimate karena kerentanannya, jawabannya iya. Dan yang terakhir tentu saja yang kami bahas, ini yang paling penting sebenarnya, poin yang paling penting ya. Apa pentingnya sih JC dalam sistem peradilan pidana? Kami juga menyampaikan ada beberapa, saya tidak perlu sampaikan panjang lebar ya, tapi dalam dokumen ini nanti kami akan kirimkan ke kantor rekan-rekan, harusnya dapat nanti begitu ya, teman-teman bisa baca. Kami juga melampirkan beberapa kasus keberhasilan justice kolaborator yang kemudian itu mengungkap kasus yang lebih besar. Jadi kepentingan kami ini bukan hanya soal Baradae, bukan hanya soal kasus ini, meskipun kasus ini juga penting, tapi ini pesan penting. Begitu ya, ini jadi pesan penting untuk masyarakat luas. Jangan takut untuk memberikan keterangan, untuk membongkar suatu kasus kejahatan. Nah ini juga penting untuk hakim dan jaksa. Karena apa? Yang mendapatkan keuntungan, kalau kita mau pakai bahasa keuntungan ya, kan pembuktiannya ada di jaksa, ada di hakim. Jadi kalau jaksa dan hakim tidak mendukung sistem justice kolaborator, ya nanti penegakan hukum kita tambah sulit. Apalagi kasus-kasus seperti kasus korupsi, kasus narkotika yang sangat terorganisir, yang sangat susah diungkap, justice kolaborator jadi penting. Jadi itu bagian yang paling penting. Jadi kita kasih lihat contohnya, kita beritahu kepada hakim. Saya rasa hakim juga sudah cerdas lah, beliau sudah tahu ya, ini kan cuma masalah dukungan. Jadi supaya hakim tahu bahwa hakim tidak berjalan sendiri, bahwa ada sistem besar yang harus kita selamatkan. Apa itu sistem justice kolaborator? Jangan sampai nanti orang bilang, apa pentingnya jadi justice kolaborator? Sudah capek-capek di ruang sidang mengungkapkan kebenaran, tuntutan atau putusannya juga masih berat. Begitu ya. Rekan-rekan bayangkan saja kasus ini, kalau tidak ada Baradae dan Baradae tidak mengungkapkan kebenaran, terlepas dari apapun kebenaran itu kan ini pembuktiannya material ya, di ruang sidang ya. Hakim dan jaksa kita beri kewenangan itu untuk menilai, tapi bayangkan kalau tidak ada Baradae, kasus ini akan sangat susah terbongkar. Jadi itu yang paling penting rekan-rekan isi dari amicus curiae ini atau dokumen ini ya, dukungan kepada. Tapi kan masalahnya di sini kejujuran kalah sama kesopanan dan tindakan baik, itu gimana Bang? Ya, saya rasa kesopanan dan perilaku itu kan ya kewenangannya hakim untuk menilai. Tapi yang paling penting dalam konteks penegakan hukum begitu ya, yang paling penting itu kan nilai pembuktian, dan keterangan saksi itu punya nilai pembuktian. Dalam hal ini Baradae. Jadi itu yang perlu diselamatkan dan didukung. Ada lagi? Gak tahu rekan-rekan?